Sekarang udah live. Sip. Thank you. Bonto ya namanya ya. Oke, yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita mulai kita review dulu ya. Mungkin saya review dulu yang pinin. Terakhir kita pinin sampai apa ya? Bonto, kamu ada print nggak yang pertemuan kita yang pertama? Ada. Ada ya, oke. Nah, kita akan bahas pinin terakhir. Kayaknya kita sudah selesai vokal ya, benar nggak? Iya. Oh, sudah. Oh, berarti ini sebenarnya udah beres ya. Tinggal kita mau bahas tentang nada sebenarnya. Sentiau, ya. Oke. Kita review dulu. Masih di konsonan, teman-teman boleh buka halaman 1. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya ini udah pertemuan ketiga. Nah, ini udah pas pertemuan pertama kita udah bahas, tapi kita suka review. Nah, boleh saya minta tolong Nat. Nat ya. Udah tahu panggilannya ya. Jadi Nat boleh bantu bacain dari puo puo muo puo sampai kita 3 baris ya, sampai ke Bonto mungkin dengerin dulu nggak apa-apa, nanti kalau ini saya bantu koleksi. Silakan Nat. Oke. Udah, bener. Jadi kita kalau pas baca ini usahakan konsisten. Jadi nadanya itu yang ditarik sebenarnya udah mirip nada 1 namanya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar nada ya, karena vokal, konsonan sudah kita pelajari semua. Nah, Bonto boleh coba baris pertama. Jadi kalau B, mungkin ada cara baca di bawah. Boleh dilihat juga. B itu bacanya P. Ya. Puo, 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 muo, puo. Kenapa kita latihan pronunciation seperti itu? Supaya begitu nanti kita ngomong bahasa Mandarin, lafalannya itu bisa pas gitu. Nah, kayak gitu. Silakan. O-nya itu ada gitu ya? U-O. Nggak boleh uo gitu. U-O. Nggak boleh Wo-wo wo. gitu kan, Bukan. orang Indonesia. Enggak. Ya. U-O, wo. Oh, gitu ya. Ada. Wo. Ya. Ya, beda sama bahasa Indonesia, betul. Oke, silakan. Wo. Uo, muo, uo. Ya, itu oke. Puo, puo, muo, puo. Kalau baris kedua dites dulu. Te. Ne, le. Iya, tapi nadanya harus stabil. Te, he, ne, le. Te, he, ne, le. Susie. Ya, udah bagus. Oke, sekarang saya mau minta tolong Tasya. Tasya boleh bantu bacakan dari ci, ci, si sampai baris terakhir. Se. Silakan. Oke. Henhao. Kedengaran ya? Oh, kedengaran. Oke. Jadi 3 baris ini dia pertama yang JQX itu bacanya ci, ci, si. Nah, kalau yang dikotakin gitu ya, itu dia bacanya adalah mungkin bunyinya nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi baca zhi, shi, shi, zhi. Ya, nanti kita kan ada rekaman 1 dan 2. Kamu juga boleh dengerin. Nah, jadi untuk bantu, oh ya, ini kemarin bacanya seperti apa gitu ya. Oke. Zhi, shi, shi, zhi. Di mana H-nya itu tandanya lidahnya diangkat. Jadi ZH, H-nya itu lidah diangkat. Begitu baca. Nah, kalau yang bawah kan nggak ada H. Itu datar, tapi bunyinya sama. Z, se, se. Ya, S bunyinya se. Makanya baris yang ZH, CH, SHR sama Z, CS itu bunyinya saya apostrofi. Jadi memang bahasa Indonesia nggak ada bunyi ini. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dilatih gitu ya. Nah, saya mau minta tolong Desi, boleh bantu bacain nggak? ZH, CH, SHR sama ZCS. Mungkin Bonto bisa sambil denger ya. Oke.
Oke. Oke. Udah bagus ya. Jadi udah tepat. Itu yang pertama ya Zeta ya. Iya, iya, zeta lidahnya diangkat. Bunyinya Yes, yes. Kalau yang kedua, kan lihat ya kotak yang hitam, yang ini. Oh, Ya, jadi kotak hitam ke bawah itu tandanya adalah semuanya pakai angin. Jadi, ya bacanya ada anginnya. Dari ko, dari ke, dari ke, dari ci, dari ci, terus ci. Iya, ada anginnya. Itu maksudnya. yang ini sama CH sama C beda ya? Iya, dia karena sebenarnya bunyinya sama. Cuma bedanya CH itu tadi masih ingat gak? Lidahnya diangkat. Ya, makanya kalau dengar orang China ngomong dia ada begituannya karena ada nada ini gitu, ada bunyi ini. Mungkin Bonto boleh bantu review dari G ke H. G bacanya ke, ya nadanya harus ditarik seperti itu. Ke, oke, 很好. Terus J Q X, silakan. Wah, mantap, hebat ya, cepat banget. Kalau gitu kita coba yang kotak merah. Ya. Oke, good. Kalau bawah? 很好，谢谢. Cepet banget ya. Oke, kalau gitu itu adalah konsonan ya. Nah, kita akan lihat vokal. Vokal Tasya. Tasya boleh bantu saya untuk baca yang vokal tunggal. Vokal tunggal silakan dilihat. Silakan ya. Vokal tunggal Tasya ya. Tasya, silakan Tasya. A, O, Xie. A, O, I, U, Y. Ya, itu vokal tunggal. Dan urutannya harus seperti itu karena itu berfungsi untuk kita kasih tanda nada. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita akan review vokal ganda. Vokal ganda boleh Desi bantu saya. I, A, Au, O, 2 baris ya, sama bawahnya. Oke, silakan Des. I, A, Au, O, Ya, Ye, 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 Wo, Ye. Ye. Nah, jadi IE sama IE itu sudah mirip, bunyinya mirip, cuma satunya itu yang U.2 di atas itu mulutnya dibulatin. Ye. Nah, kalau yang depan IE, Ye, Ye, ya, Ye, bunyinya Ye. Oke, Nat boleh bantu saya baris ketiga. Yao, Yao, Yo, Wai, Wei, Er. 很好. Ya, bacanya tepat semua ya, bagus banget ya. Yao, Yo, Wai, Wei, Er. Oke, nah sekarang kita ke bawah. Kita akan lihat piimu. Piimu itu adalah vokal yang berhubungan dengan hidung. Saya mau minta tolong Dion. Ya, Dion bantu saya baca yang baris pertama dulu. An, en, sampai terakhir. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Sebentar. An, yen, in, yen. wan. Oh ya, one. UAN itu dia tetap A. One, Wan, un, wen, en ya. Wen. Y sama en. chen, Yuan, mulutnya bulat. yen, Ya, karena titik 2 di atas ya. Yuan. yen. Kemudian Jadi pembacaan apa ya? en, En, yun, ya, yun. Boleh sekali lagi? Ya, yun. Oke ya. Nah, saya minta tolong lagi Tasya, yang baris bawah yang terakhir ya. Nanti biar Bonto bisa dengerin dulu. Ang,
yang, ling, wang, wong, yung, 很好. Wah, tepat sekali ya, bagus. Ponto mau coba yang mana? yung, Yung. Ya, IONG bacanya yung. Oh iya kayak yang di bawah ya. Ya, ada cara baca ya kalau teman-teman mau lihat ke bawah. Oke. Nah, Bonto mungkin kita coba tes yang bagian Dion tadi. An, en, ya. An, en, yen, in, wan, wen, 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 en, Wen. Ya, dia nggak ada yang tadi, tapi bunyinya en ya. Wen. wen, Terus habis itu, wen, oh, yang titik 2 di atas itu bacanya yuan. yuen. Jadi kamu boleh lihat yu sama an itu di baris ketiga bacanya en. Ada En, cara bacanya ya. Jadi yuan. yuen, Oke, terus yun, 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 i sama en, yun. yuen. Ya, yun, betul. Yang ini memang karena bahasa Indonesia nggak ada ya, jadi agak kok beda ya? Bunyinya betul. Oke, itu adalah vokal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti kita akan belajar cara spelling. Jadi pinin kalau diartikan itu adalah spelling nada, spelling bunyi. Pin itu adalah spelling. Jadi memadukan misalnya konsonan dan vokal, habis itu nada. Itu namanya pin. Pin kayak teman-teman tahu kalau anak kecil nyusun puzzle, itu namanya pinku. Karena disusun satu-satu. Makanya kenapa kita kenal konsonan, vokal, nanti digabung baru nada. Nah, contoh. Misalnya contoh ya, saya tulis misalnya langsung fungsi saya belajar kayak gitu buat apa? Misalnya kita contohin X, I, A, N. Teman-teman ketemu dong di Google Translate, oh ini X, I, A, N. Nah, ketika udah fasih banget dengan cara spellingnya, maka nggak perlu tanya saya cara bunyinya. X bunyinya apa teman-teman? C, ya. C sama I, A, N bunyinya apa? Yen, bener. Si, yen, sien, itu udah dapat nada satu. Itu loh cara spellingnya. Ya, sebenarnya lebih enak sih kalau kita ada papan tulis ya. Jadi maksud saya gini, X, ya kan? X kan bunyinya si. Nah, begitu kamu bunyiin si sama IAN tadi apa? Yen, yen. Ada satu, bener? Nah, itu sudah nada satu. Makanya kenapa tadi begitu baca, kita tuh konsisten nada satu. Supaya begitu tarik nada langsung tahu, oh ini nada satu. Ada patokannya. Jadi nggak sulit sebenarnya kalau tahu step-stepnya ya. Sien, misalnya kita ada kosakata sien nggak? Belum ada ya? Belum ya. Oke. Sien sheng. Sien sheng. Pernah dengar sien sheng? Mister ya. Sien sheng. Ya, misalnya Dion sien sheng, Bonto sien sheng. Ya, Mister. Oke. Nah, itu fungsinya. Makanya orang kadang berpikir, kenapa ya saya belajar vokal konsonan dibaca? Buat ini. Nanti teman-teman berarti saya kasih kunci gitu loh. Nggak perlu saya. Kalau saya bacanya apa ya? Ya, selamanya kamu tergantung sama orang, bener nggak? Ya, kayak gitu ya. Misalnya contoh, sien ada satu. Gitu ya caranya. Oke, nah sekarang hari ini kita akan lanjut kayaknya nggak ada di bahan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjut nada. Ya, jadi kita udah lengkap, ada vokal, ada konsonan, kita akan belajar nada. Nada dalam bahasa Mandarin itu sebenarnya ada 4 utama. Ya, teman-teman boleh catat, kebetulan bahan ini nggak ada di ini kertas. Jadi nada kita sebenarnya ada 4 yang utama, sama 1 tambahan namanya nada 5. Nada 5 itu sering dikenal dengan nada ringan. Makanya bacanya pendek dan ringan. Kayak tadi, xian sheng. Itu pendek dan ringan. Terus nada 5 itu dia bunyinya kadang mengikuti yang pertama. Jadi ngeflow aja, yang penting pendek ringan. Kayak mama. Kita nggak baca mama, enggak. Kan mama ya. Mama itu bahasa Mandarinnya juga mama. Tapi bacanya ma, nada 1. Yang keduanya itu, walaupun huruf Mandarinnya sama, dia bacanya nada 5. Jadi kalau yang diulang, biasanya yang kedua baca nada 5 supaya nggak kaku.
mama, ke, titi, papa. Ya kan pendek ringan ya, itu nada 5 ya. Jadi teman-teman kita ada 4 nada plus 1 itu nada ringan. Biasanya orang bilang nada 5. Ya, teman-teman catat di mana nada satunya tandanya. Oke, saya tulis dulu ya. Oke. Nanti teman-teman lihat nada 1 itu datar, makanya tadi contoh full, begitu kita tarik dia nadanya sesuai tandanya, datar, lurus. Itu nada 1. Nada 2 naik, gantung di atas. Teman-teman lihat tandanya ya, jangan kebalik sama nada 4. Jadi dari datar, kalau nada 2 berarti naik ke atas, gantung di atas. Kalau saya bilang, misalnya contoh kita ambil ma, contoh ya, ma, nada 1. Nada 2-nya ma, ya, ma, gantung di atas kayak kambing gitu. Ma, kalau nggak bisa bantu pakai tangan pasti bisa. Ya nggak ada cara lain. Memang harus bantu pakai tangan ya. Ma, karena ya bahasa tubuh kita ya. Kemarin kayak kita latihan di situ juga kayak gitu ya. Nada 2 itu memang orang Indonesia sulit, tapi satu-satunya cara adalah bantu pakai tangan atau apa ya, gerakan tubuhnya dinaikin sama naik ya, sambil mengingat tandanya juga, oh naik gitu ya. Oke. Kenapa? Aku sampai berdiri. Oh enggak sih, ma. Oh kalau Terlalu panjang kalau kayak gitu. Oh iya, segini aja. Segini. Oke, nah nada 3 itu centang. Nah sama, dia bunyinya sebenarnya ngikutin centangannya. Kan turun baru naik, bener nggak? Centang kan? Nada 3 itu cara bacanya ma, ma. Kemarin kita udah belajar kosakata tanda nada 3. Itu kan dia turun dulu tuh, jadi ma, baru naik. Itu bacanya full seperti itu, makanya centang gitu ya. Nada 4 seperti tandanya begini, ya kan, di posisi teman-teman ya. Oke, ma ditekan, belakangnya nggak boleh naik. Biasanya orang Indonesia suka belakangnya naik. Ma, iya ditekan di belakangnya, tapi nggak marah ya. Memang dia nada 4 seperti itu ya. Oke, nah sama nada 5 itu tidak ada tanda. Makanya dia sering disebut tambahan, sering disebut nada ringan. Ya, ma, pendek ringan, dan dia ngikut bunyi yang depannya biasanya. Mama, ke, titi, ya kan? Dia ngikut depan, ya kan, sama pendek dan ringan. Itu nada 5. Nah, sekarang kita akan latihan. Tadi kan kita pakai contoh ma. Saya pakai ini ya, ni, ni. Sama nada 5 dia tidak ada tanda. Jadi teman-teman lihat tanda nada selalu di vokal ya. Sedangkan kalau nada 5 nggak ada tanda, berarti ni, to gitu ya. Oke, saya akan contohin dulu nada 1. Kalau teman-teman susah di nada 1, caranya adalah tarik sepanjang bahu. Ni, ya. Jadi kalau sulit misalnya kayak tadi kepanjangan ya, batasnya bahu sini ke sini. Ni, harusnya apa ya? Kita berhenti sesuai tangan kita gitu ya. Ni, nada 2-nya naik ke atas gantung ya. Ni, ni. Oke, nada 3 ni. Ya, ya kayak ayun gitu ya. Ni, gitu ya. Nada 4 ditekan gimana? Ni, dan hao. Ni. Iya, kalau di awal mungkin berasa saya sengaja tekan, tapi lama-lama terbiasa. Ni, ya, oke. Terus yang kelima pendek dan ringan. Ni, dia mirip-mirip nada 3, tapi pendek ringan ya. Itu namanya nada 5, oke. Nah, kita coba latihan dulu, mungkin dari ni. Oh, belum. Iya, ni 1 bener. Jangan gua. Dia ayun soalnya. Jangan ayun. Ikutin saya ya. Ni,
Oke, coba. Ya, 3, 4, Hanhao, 5, pendek ringan. Ya, oke. Saya coba Desi. Ni. Ya, oke. Ni. 3-nya. Ni. Kurang turun. Yes. Ya, udah oke. Nah, ni, ya pendek ringan. Oke. Kita ganti ya. Oke, apa lagi ya? Misalnya, hao. Ada turun. 3 ya. Turun dulu, memang turun dulu. 3 baru naik. 2 itu gantung. Jadi gini, kan dari nada 1 kan di sini, dia naik ke atas. Bisa contoh? Iya. Tapi di tengahnya jangan geser ya. Jadi gini, ni. Jadi ya jangan ragu. Kata dia agak ragu. Ni. Ya. Satu tarikan. Oke, ya. Kaget. Oh, ya. Tapi ya kalau nggak ngikutin gerakan tubuhnya itu sulit karena memang begitu kayaknya. Ya, jadi nggak ada rahasia. Nah, sekarang Tasya kita coba yang HAO ya. Jadi bahasa Mandarin masih ingat ya. Dia adanya AO, tapi bacanya AU. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di vokal juga ya. Silakan Tasya. How, betul. Jadi do re mi fa sol. Itu ada 1. Sol ya, sol. Ya. How, silakan. How. 3-nya kurang turun lagi dikit ya. How. Ya, jadi nada 3 itu dia orang China tuh dia ngambil nada paling rendahnya gini ya, teman-teman denger ya. How. Ya, berasa nggak? Turun banget baru naik. How. Ya, oke. How. Kurang tekan. Sama nada 5. How. Pendek ringan. Mau sekali lagi boleh? How. Yes. How. Oke, 3-nya nggak apa-apa. Nanti latihan lebih turun lagi ya. How. Yes. Teman-teman, jadi gini nggak apa-apa. Di awal itu maksud saya revisi bukan artinya nggak bisa loh, karena nggak terbiasa. Tandanya kenapa saya selalu yakin Audio biasa depan kaca. ya udah. Kalau gitu sering-sering di rumah ya. Oke, sekarang Dion coba. How. Ya, sisi. Kamu sering dengar Hokkien nggak di rumah? Pengaruh sih, makanya saya kemarin kayaknya lupa ingetin audionya diterusin ya. Enggak, beneran. Itu sangat membantu. Karena kayak kemarin saya ketemu orang Kalimantan ya. Dia bahasa Kek, tapi dia nggak begitu bisa. Memang di rumahnya bahasa Kek, tapi dia udah lahir di sini kan. Wajar nggak bisa. Tapi begitu dia ikutin, dia kan tanya kan kosakata, saya kasih tahu dia. Cepet, 1 kali doang catch up. Jadi itu maksud saya itu teman-teman. Jadi bukan nggak bisa, cuma kita perlu menciptakan lingkungan itu. Kayak gitu ya. Bonto nanti sama boleh pilih audio atau film. Kalau rajin tuh tiap hari oke banget didengerin aja. Mungkin belum paham ya sudah, tapi biarin telinga kita terbiasa. Itu doang ya. Oke, sisi Dion. Bonto kita coba tes yuk. Yang ini HAO ya. Oke, 2-nya belum. Ikutin saya nggak apa-apa. How 1. How. Itu 2. 3-nya. Yes, 3-nya oke. Cuman kamu kalau baca tunggal kayak gini tuh di fullin aja. How. Iya, tadi kamu sampai setengah doang, naikin aja. How.
Oh, nggak balik ya tadi yang kita. Iya, betul. Hao. Ya, itu oke. 4, hao, oke. 5, hao. Pendek ingat. Yang kedua ya, hao. Hao. Jangan, jadi dia satu tarikan, jangan ragu. Hao. Hao. Mau coba lagi nggak? Nggak ada satu. Hao. Ya, Hao. jadi jangan ayun, itu ayun. Nada dua itu dari sini, dari nada satu tarik langsung. Hao. 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 Nada tiga. Hao. 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 Ya, kamu udah turunnya udah bagus. Tinggal naikin dikit lagi. Hao. Ya, yang empat. Hao. Hao, betul. Hao, ditekan tegas aja nggak apa. Hao. Ya, hao. Nada lima. Hao. Ya, kalau nada dua, coba tes lagi. Hao. Itu satu. Oh. Hao. Hao. Dua. Hao. Masih satu. Gini, bantu dengan tangan. Hao. Hao. Yes, coba ya. Dari satu, dua. Berasa nggak? Hao. Nada satu. Yes, dua. Hao. Belum. Hao. Hao. Iya, nada dua ya. Gak apa-apa. Ada yang sulit di nada dua, ada yang sulit di nada tiga. Bahkan ada yang sulit di nada empat. Karena tekan. Nada empat, kita bahasa Indonesia nggak ada yang begitu kan. Nah, gak apa-apa. Nanti pelan-pelan terbiasa ya. Jadi, latihan nada untuk hari ini saya sampai sini. Nanti kita seiring dengan ada kosakata kita akan perbaiki terus ya. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman, untuk tanda nada lumayan lah ya. Saya rasa lumayan gampang karena datar terus naik, habis itu turun sama nada tiga kayak centang, habis itu nada empat ditekan ya. Oke, silakan teman-teman, kita akan review lagi untuk perkenalan di bahan pertama. Jadi bahan pertama kita kemarin itu udah menyusun beberapa kalimat perkenalan ya. Teman-teman sudah hafal? Ayo, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin nanti saya bakal tanyain ini terus dan teman-teman jadi terbiasa ya. Itu fungsinya kenapa teman-teman udah invest waktu jauh-jauh datang jarak dan kita offline. Oke? Jadi silakan teman-teman, saya berharap tidak lihat bahan gitu ya yang udah lama. Bonto nggak apa-apa, boleh lihat. Nah, Bonto kemarin kita udah bahas ya, 自我介绍, kamu boleh lihat dulu foto aktivitas yang bagian pertama, bahan pertama ya. Di halaman 3 ya. Jadi kita akan memperkenalkan diri, itu namanya 自我介绍 ya. Jadi saya akan bilang 请 Dion 自我介绍, 请你自我介绍 juga boleh. Jadi tolong kamu memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Oke. Oke, 我们开始, kita mulai ya. Oke, Desi dulu. 请你自我介绍一下。大家好，我姓陈，叫 Desi。 Oke, 姓陈叫 Desi. Oke, terus? 我家雅加达尔。Oh, 我是。我家 itu rumah saya. Kebalik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 我是雅加达尔。 Ya, cuman nadanya ya. 我是雅加达人. 我来，人 nada dua. 我是雅加达人。 人. Boleh ikutin saya sekali lagi ya. 我是雅加达人. 我是雅加达人。 Ya, oke. Terus lanjut. 我家住在Regency 2。 oke. boleh. Regency 2 ya, di transfer. 我家住在. 我家住在, 在-nya dia bersih karena Z. ZAI itu bersih, maksudnya nggak ada angin maksud saya ya. Jadi teman-teman nanti paham bahasa saya. 在, cuman dia nada 4 jadi ditekan ya. 我家住在. 我家住在 Regency 2。 很好. 3 ya, benar ya? 3 kalimat itu ya? Bisa ada nggak yang lain? Udah ya, oke. Ya, benar-benar. Desi, mantap. 很好. Tasya. Beda ya kalau dilihatin gini. Oh, grogi.
请你自我介绍一下。大家好，嗯，我姓王，叫大夏，我是雅加达人，我住在昆山。 nadanya udah oke kok ya, tinggal dilatih lagi udah bagus ya. Ya, 大家好，我姓王，叫大夏，我住在 Kemanggisan， 我是雅加达人。雅加达人 tuh orang Jakarta. Ya Jakarta ya. Nanti kamu boleh create yang punya ya Jakarta translatean bunyi ya. Oke. Dion, 请你自我介绍。大家好，我姓陈，我叫李元，我是雅加达人 OK， 我家住在Taman Baru。 Oke, hal lancar ya, bunyinya juga bagus ya. Oke, sekarang nat dulu ya. Oke. 请你自我介绍。大家好，我姓陈，叫大侠，我是万隆人，万隆人。嗯。第三步，我住在Karena dilihatnya iya bener, tapi bagus udah hafal ya, bagus sekali. Nah sekarang kita bantu Bonto yuk. Nah Bonto silakan. Oh ya boleh, mantep, enak banget ya. Iya silakan. Tapi saya nggak tahu yang kata-kata awalnya, saya tanya Wojau. Oh, nggak apa-apa. Kalau Kan tadi ada ngomong sesuatu terus ngomong Wojau. Sing itu marga. Kamu tahu marga bukan? Sing. Ya, Sing itu marga. Ya, saya bermarga. Tahu? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sing Lim. Oh, Lim. Kalau Lim itu bahasa Hokkien. Kalau bahasa Mandarinnya Lin, Lin nada 2. Lim. Oh. Iya, banyak kan? Chen juga nada 2 ya. Ya, Lin, Lin. Kamu mau tulis boleh. Oh, ada marganya. Nama Mandarinnya tahu nggak? Nggak tahu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Lin, Lin nada 2. Lin. Kayak orang kalau bilang marga Lim pasti ini karena cuma satu. Oh. Ya. Silakan. 我姓林，我叫文宝，我住在雅加达人。 Saya tinggal di. Kalau 我住在 tadi Tanah Abang ya. Iya, Tanah Abang. Jadi saya tinggal di daerah gitu ya, di daerah Tanah Abang. Oh. 我住在 Tanah Abang. 我住在Tanah Abang。 Oke, terus 我是雅加达人。 nggak apa-apa, saya tulisin ya. Oh udah. Lihat dari Wah pinter ya, hebat. Oke, ya cara bacanya gini. Yajada Ren. Ren tuh orang. Ya, oke, silakan lagi. 我是林， Oke. 我叫我我住在Tanah Abang， 我是雅加达人， Oke, 雅加达人。 雅加达人， Oke. Udah bagus. Ya, Jakarta Ren. Nah, ada 2 ya. Jadi komponen kalimatnya udah bener, tinggal latihan nada. Nggak apa-apa, kita akan latihan terus sampai ini fasih. Nah, yang tadi pertama biasanya teman-teman akan sapa Tajahao. Tajahao itu artinya hello everybody. Tajahao. Tajahao. Jadi misalnya saya bilang, 请你自我介绍. 自我介绍 kan tadi ada ya. Silakan kamu memperkenalkan diri. Ada ya? Oh, bukan. Qing ni. Qing itu artinya silakan. Please. Sebentar, saya tulis ya. Udah pernah ditulis ya? Kenapa ini nggak mau? Oke. Qing ni. Oh, ada. Oke. Qing ni 自我介绍.
Ini. Ya, Q bacanya masih ingat gak? Ci, ci, si, berarti dia baca ci. Ci, i, n, g, ing, cing, bener gak? Nada satu. Nada duanya, cing, Oh, cing. ini. Nada tiga, cing, ya. Cing, ni. Ya, karena ini dia tiga, jadi cingnya jadi nada dua. Cing, ni. Tapi tulisnya tetap tiga. Kita ada aturan itu. Oh. Ya, tiga. Jadi tiga itu kan centang-centang. Kayak ini cing sama ni-nya semuanya tiga. Nah, begitu dibaca jadi satu rangkaian, cingnya jadi nada dua. Oh. Gitu ya, tapi tulisnya tetap tiga. Oke, cing ni, Cing. ni-nya tetap tiga ya. Cing ni, Cing. ni, 自我介绍。自我介绍，介绍。介绍。 Ya, 自我介绍 itu artinya silakan kamu memperkenalkan diri sendiri. Oke, sekarang kita akan simulasi conversation. Teman-teman cari yang terdekat aja ya biar gampang. Jadi cari pasangannya di mana teman-teman bikin pertanyaan. Tadi kan dia ngomong sendiri tuh, misalnya 大家好，我姓陈，我叫 Desi gitu ya. Nah sekarang tanya. Jadi misalnya contoh kalian atur sendiri, oh Desi yang mau nanya dulu. Desi tanya dia. 你叫什么名字? Gitu. 你叫什么名字? Jadi nanya supaya bisa lakukan conversation dengan orang. Ya. Oke. Terus atau mau nanya marga boleh? 您贵姓? Itu artinya Anda marga apa? 您贵姓? Oke. Terus, 您怎么称呼? Itu artinya bagaimana memanggil Anda. Sebenarnya itu artinya siapa nama Anda. Cuman itu sangat-sangat sopan, ya kan? Untuk orang yang senior, untuk orang yang kita hormati. Kayak teman-teman kalau lihat pembawa acara di TV, kan tamu. Dia nggak akan bilang 你叫什么名字? Nggak akan. Dia akan bilang 怎么称呼? Itu sangat-sangat sopan sekali. Jadi penempatannya ya teman-teman ya, walaupun mungkin mereka itu ada yang lebih muda dari si presenter, tapi presenternya akan tetap karena tempatnya formal gitu ya. Tapi kalau kayak gini, oh kita teman biasa-biasa, ya udah, 你叫什么名字 boleh ya. Oke, simulasi itu sama kamu orang mana, kamu tinggal di mana. Ya, 3 kalimat tanya. Kalau keburu kita bisa bola-balik, jadi sama-sama bisa nanyain. Terus teman-teman tahu kalau kita nggak perlu ngulang, bener nggak? Misalnya contoh, saya sama Tasya, contoh ya. 你叫什么名字? Nah, dia nggak perlu ngulang 你叫什么名字, dia tanya balik 你呢 gitu. Jadi kita jadi tahu cara pakai 你呢 gitu ya. 我叫 Tina gitu ya, seperti itu. Oke? Tidak perlu lihat kan? Dari jauh. Oke. Nah, kalau gitu grup siapa nih yang mau mulai duluan? Gak apa-apa. Langsung. Ya udah Desi deh, Desi sama Nat. Siapa yang nanya? Ya, jadi harus bisa nanya juga, bener ya? Kan nggak selamanya kita perkenalan diri doang ya. Oke.你叫什么名字？哦，你叫什么名字你们？我叫 Desi。 ？Oke. Terus selanjutnya siapa yang mau nanya boleh, kalian atur aja, simulasiin. 你是哪里人？ Oke, 你是哪里人？我家雅加达。我是。你是哪里人？Jadi gini, teman-teman, kalau tanya ya, jadi ditanya orang, jawabannya itu sebenarnya enak gini. 你是哪里人？我是。Jadi kita itu kopas sebenarnya. Iya, jadi kalau teman-teman lagi maksudnya apa ya? Kayak grogi gitu ya. Dengerin aja pertanyaan dia. 你是哪里人? Oh, 我是
kan nangkap gitu ya. Oh, jadi kopas. Betul ya. Kayak gitu tipsnya. Silakan. 你是那里人？ Oke. Ya, oke. Tanya balik. Nina, oke. Wan 4, betul. Ya, Wan Long Ren. 你家住哪？Oke. 我家住在北边第2。 Oke. 谢谢，很好。不用谢。Iya. Bu Yong Xie, ya benar. Kita udah belajar sampai situ. Nah, boleh dipraktekin ya. Sekarang Tasya sama Dion, silakan Tasya. Bebas. Oh, lady first. Silakan. 你叫什么名字？我叫李，你呢？我叫阿仙。 Oke, Gimana lagi? boleh. 你是那里人？ Nali. 哪里？啊你是那里人？我是雅加达人。你呢？我是也， Oh, 我也是啊, 我 boleh. 也是 Ya, jangan. Yeshi itu artinya juga ya, bagus. Kalau misalnya nggak mau panjang, 我也是 itu cukup, boleh. 我也是 artinya saya juga, ya sama, betul. Saya juga. Kalau nggak mau panjang, 我也是雅加达人, boleh. Oke. 你家住在哪？ OK， 你家住在哪儿？有下去在，然后你呢？我家住在马尼萨。耶，再见，拜拜. Oke, 很好，udah bagus kok, udah bagus ya. Nah, kalau ini kan 你家住哪儿 boleh, atau nggak pakai jia juga nggak masalah. 你住哪儿 kamu tinggal di mana, boleh, masih boleh ya. Jadi kalau teman-teman misalnya, saya nggak pakai jia, masih benar nggak? Benar. Ada kan, ada kalanya kalau kita hilangin kata-kata kan nggak bisa. Nah ini masih bisa. Kan 你家住哪儿 rumahmu tinggal di mana? Kalau 你住哪儿 berarti kamu tinggal di mana? Ya, jia itu rumah, home. Ya, jadi boleh kok kalau misalnya teman-teman ternyata, aduh lupa nih jia, ya udah nggak apa-apa, masih oke. Artinya nggak berubah ya. 你住哪儿 你住在哪儿 boleh ya. Oke, Bonto saya mau minta tolong. Nat boleh minta tolong, oke. Ya, ya boleh. 你好，叫什么名字？我叫哪个小？你呢？我叫王东。 Oke. 您贵姓? Kalau mau tanya marga ya. Nin, Anda. Boleh Nin ya. Nin, Anda. 你贵姓？ Kui Sing, nada 4-4. Jadi Kui sama Sing itu nada 4. Nin Kui Sing. 你贵姓？我姓陈。 Chen, nada 2. Chen, oke. Nina? 我姓林， Lin, 哪一个人？ Lin, Lin. 林， 我姓. 林， Oke. 不对， Terus lanjut. 林， Gak apa-apa, lihat dulu. 你住哪儿？ Ya, benar. 我住在住在大拿吧。Ya, oke. Coba ulang. 我住在 Oke. 你不对，别来。 Orang mana? 你是哦，你是哪里人？人
Ya. Ya, 我是万隆人。我是雅达雅加达。Ya, 雅加达人. Nah, harus ada ren ya. Oke. Wah, udah bagus. Yuk kita lanjut bahan berikutnya. Yang bahan kedua kemarin bahas tentang oh, hari ini kita mau belajar sebenarnya. Ya, jadi 认识你很高兴. Ya, kalau kenal dengan kamu sangat senang gitu ya. Nah, oke, sebentar. Kita hari ini sebenarnya mau belajar yang itu. Cuman kemarin yang bahan kedua sebentar ya, materi 2 ya. Oh, ni hao, apa kabar gitu ya? Oke. Ni hao ma. Ada? Ketemu ya? Sama 谢谢不客气对不起再见. Oh, oke. Beberapa frase yang sehari-hari. Oke, kita bikin simulasi langsung ya. Ini buat review. Teman-teman saya berharap jadinya hafal. Mau nggak mau gitu ya, karena di-reviewin terus. Sekarang Dion dan Bonto. Bahannya dari sini silakan simulasi, bebas ya. Jadi dari hai, terus apa kabar, terus apa namanya, terima kasih, habis itu sorry. Nah, jawabannya seperti apa, sama sampai jumpa ya kan? Oke, silakan. Nah, saya mau nanya, kan kalau ni hao kan biasa dipakai sama orang cuma buat senyum. Setelah ngomong ni hao, boleh ngomong lagi ni hao mah atau ada kata yang lain? Boleh. Ni hao ma, boleh. Tapi biasanya kan kalau kita udah kenal langsung ni hao, habis itu yang lain kan. Nah, kalau ini karena latihan aja. Tapi kalau misalnya kamu mau nanya kabar dia, langsung aja ni hao ma gitu ya. Atau ni hao, salamin, terus ni hao ma. Nah, langsung. Ya. Oke, silakan. Saya dulu. Boleh? Oke. 我也. Ya, dia nggak ada ye. Ye. Ya, baca Mandarin ye. Ada 3. 我也很好. Oke. Apa lagi? 谢谢. Mana nih? Iya. Oke. 谢谢. Bu客气. Ya, 不客气. Oke. Ya, sorry. Sorry. Sorry, maaf. Bahasa Mandarinnya? 没事 oke, 没事 boleh, sama bye bye apa? 再见. Jawabannya sama. 再见, betul. 再见. Ya, 再见 4 ya. 再见. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau supaya hafalan bagus, saya minta disiplin. Disiplinnya maksudnya baca sesuai nada. Kalau kita cuma baca sekedar kamu tahu saya tahu, itu nggak bakal terbentuk gitu ya. Oke. Sekarang Tasya dan Desi, silakan. Bebas ya, kalian bebas. Mau bagaimana? Tasya, ini Tasya. Itu Nat, jadi dia nggak bingung lagi. Silakan, mau Desi dulu atau Tasya dulu boleh? Ni hao. Oke. Ni hao ma. Kaget. Tadi yang dibungkus aja. Oh ya udah nggak usah. Yang Natasha goreng ya. Natasha satu wajib sama Kadesi sih goreng ya. Oke. Ya. Oke, silakan. 你好吗？我很好，你呢？我很好。我很好。 OK 你呢？我也很好。谢谢。Oh, dia 不用谢。不用谢。Sebentar, nadanya. 不用谢。不用谢。不用谢。不用谢。再见。Sama. 再见. Betul. Sama-sama kan, sampai jumpa. 再见. Oke, bagus. Ya, udah. Oke, 谢谢.
Bagus ya. Oke, sekarang Nat sama saya minta tolong Dion deh. Oke, seperti Kapan dulu? 你好，你好吗？我很好，你呢？ Oke. 我也很好。Oh iya kan, udah. Terus apa lagi? 谢谢 oke. 不谢 boleh, 不谢. Teman-teman lihat 谢谢 itu kan diulang 2 kali. Huruf Mandarinnya sebenarnya sama ya. Tapi yang kedua itu bacanya nada 5. Jadi teman-teman akan paham bahwa kalau yang diulang itu biasanya yang keduanya baca nada 5. Ya. 谢谢. Nanti akan mengenal papa, mama, keke, cie itu kan ngulang semua yang keduanya. Semuanya nada 5 ya. 谢谢. Oke, lanjut satu lagi. Oke, 没关系。没关系。Oh, 明天见. Oke. Oke, 明天见. Wah, lancar ya, hebat loh. Tinggal dihafalin ya. Oke, kita akan lihat bahan kita yang ketiga. Teman-teman boleh lihat bahan ketiga. Ya, bahan hari ini ya. Dimana kita lihat dulu yuk kosakata barunya. Halaman 3. Ya. Shengci. Ya, teman-teman boleh ikutin sambil saya bacain dulu. Halaman 3. Materi 3, halaman 3. Teman-teman kalau bingung di bawahnya nih. Sorry. Saya pinjem ya. Nah, ini. Materi 3, halaman 3. Karena kan kita ada materi 2, halaman 3 juga gitu ya. Nah, teman-teman saya bikinnya begitu supaya teman-teman gampang. Oke, silakan. Nah, teman-teman boleh ikutin dalam hati dulu. Nanti saya tetap akan suruh latihan baca ya. Shengci. Nah, teman-teman sambil baca, sambil mulai tahu, oh, sheng nada 1, ci nada 2. Jadi lama-lama menghafal, oh ini tanda nada gitu ya. Kalau mau benar-benar bagus, itu, sorry, disiplinnya nggak bisa kayak, ya sudahlah Lao Shi, yang penting Lao Shi paham kan? Enggak, bacanya sesuai nada benernya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sheng ci, xing, jiao, shi, yes, 什么，名字，不错。C itu masih ingat ya, ada angin. Jadi bacanya 错. Yes, 不错. Ne, ye, 这, 位的朋友，贵姓，怎么称呼，认识，高兴，高nya bersih, 高兴. Oke, 请问您陈富才, ini nama orang, marga Chen ya, 陈富才, 林华, 黄惠美. Oke, kalau nama orang mungkin lebih buat kita latihan nada ya. Oke, sekarang kita akan latihan baca shengci. Jadi shengcinya dibaca sama dari nomor 1 sampai 5. Saya minta tolong Bonto. Kosakatanya boleh dibaca dulu. Shengci. Oke. Hao. 很好。2. 什么 Ya, 什么 很好。名字 nadanya udah bagus ya. Oke, Dion lanjut 6 sampai 10. 不错。不错。呢也 Oke. Apa nih? Jadi gini, kalau ada pinyin gitu ya, a o masih ingat gak? Yang vokal tunggal, a o berarti bunyinya. ZH itu bunyinya apa? Z tambah tapi ini nada 4.
Ya, jadi e-nya kencang ya. Ce. Oke. 10. 喂，喂，很好。再来kita lanjut ya. 继续大侠 11 sampai 15. Silakan. 请的 OK. 朋友，朋友很好。微信，会信怎么 OK. 称呼很好. Nadanya semua oke ya, bagus ya. 谢谢 Tasya. Kita lanjut Desi. 16 sampai 20. 认识，认 nada 4. 认识认识， OK. 高兴， Oh, 高兴高兴， 4 ya, 高兴高兴，请请问，ya, 请问请问， jangan naik, itu 2. Jadi 3 itu kalau gabung sama yang sampingnya ada huruf lain, 请问 dia tetap turun, tapi yang centangannya nggak naik karena kan dia nggak tunggal, nyambung ke sampingnya. 请问 ya, 请问gitu ya cara bacanya. 请问. Tapi kalau dia tunggal sendiri kita baca full. 请 ya, 请 ya. Oke, 19. 您， Oh, 2. 您您， ya. 陈福， Chen-nya udah bagus ya karena marga sendiri udah dilatih-latih ya. Chen Fu Cai Cai 2. 陈富，才， Yes. Chen Fu Cai. Nah, teman-teman boleh latihan. Oh, ini ya. Jadi sambil dilatih tangannya itu bakal terbiasa deh. Percaya sama saya ya. Chen Fu Cai. Oke, Nat, kamu 2122. Silakan. 2122 dulu. 2. Jadi dia 22 ya. Lin Hua. Ya, Lin Hua. Kemudian 王慧慧， yes. Ya, Hui-nya dia ada E. Masih ingat ya? UI bacanya UEI ya. Jadi Hui ya benar. Wang Hui Mei. Nah, kalau itu udah sangat akurat ya. Terus kamu lanjutin 1 sampai 3. Silakan. 姓，叫， Shi, betul. Sing, jiao sama shi. Kebetulan ada 4 semua ya. Oke, kita lihat dulu yuk sebentar artinya. Kemudian kita akan lihat ke conversation ya. Oke, sing. Sing itu adalah bermarga. Kayaknya sebelumnya kita juga udah pelajari ya. Jadi ini ada sedikit bahan reviewan juga. Jiao. Jiao itu artinya dipanggil atau bernama. Wo jiao Dion, wo jiao Bontong. Itu arti bernama. Tapi bisa juga dia sebagai kata kerja di luar konteks ini. Misalnya, Lao Shi jiao ni. Lao Shi panggil kamu. Ya, jadi kata kerja memanggil atau dipanggil itu pakai jiao. Ya, Laoban jiao ni. Laoban itu bos ya. Bos panggil kamu ya. Laoban jiao ni. Jiao. Itu memanggil ya atau dipanggil. Satu lagi konteks luar, misalnya pie jiao le. Kalau nanti teman-teman nonton film, nah ini hurufnya sama ya. Kalau huruf sama baru boleh begitu maksudnya. Pie jiao le artinya apa? Jangan teriak. Jiao bisa artinya teriak. Ya, pie jiao le dengan huruf Mandarin yang sama ya. Pie, oh pie. Oke, sebentar. Pie-nya sebentar ya. Oke. Pie, B-I-E nada. Pie itu nada berapa? Ayo. 2, betul. Pie, pie. Sorry. Enggak, saya lupa. B-I-E, betul. Pie, betul. Ya, nanti teman-teman mulai, oh bacanya begitu, saya kayaknya bisa deh tulis pininnya. Nah, itu udah mulai oke, itu namanya listening ya, pelan-pelan enggak apa-apa. Pie, B-I-E nada 2. Pie. Oke. Pie itu artinya jangan ya. Pie jiao le. Berisik gitu ya. Hen chao. Misalnya contoh teman-teman nonton film terus orang bilang pie jiao le, hen chao. Hen-nya udah belajar dong ya. Oke. Jadi H-E-N, hen itu sangat begini ya. Hen chao.
Nada 3. 很吵 C-H-A-O. Nada 3. 吵 itu artinya berisik. Ya, 别叫了，很吵。很吵 C-H-A-O. 吵 ingat ya CH angin. 很吵 很吵. Oke ya, jadi berisik, sangat berisik. 吵 itu berisik. Oke, 很吵. Oke, kita lanjut ya. 是, nah 是 ini adalah to be, kayak Inggris tuh to be M is R. Ya, atau kalau kita translate ke bahasa Indonesia adalah 我是雅加达人，我是万隆人。她是我妈妈 artinya apa? 她是我妈妈。dia betul dia. 她是我妈妈。Nanti kita akan belajar memperkenalkan orang lain juga. 她是我朋友。她是 kita perlu 是 adalah ya. 她是我老师。Jadi kalau memperkenalkan orang harus ada to be M is R ini. 是 adalah ya. 他是 apa lagi ya? 他是我的经理，经理itu manager. Contoh ya, 他是我的经理，他是ya. Oh, oke. Jadi kalau hubungan manusia dan manusia itu contoh gini, kita dan mama, kita dan papa itu artinya manusia dan manusia. Itu boleh kita hilangkan te-nya. Ya, nanti pelan-pelan saya akan ajarin te-nya boleh dihilangkan di konteks mana. Jadi, 她是我妈妈. Bahkan orang China sendiri itu akan ngomong pendek banget. 她是我妈, 我爸. Cuman dia nggak 我妈妈 enggak. Tapi kalau orang belajar basic tuh akan 她是我的妈妈. Ya, belajar basic tuh maksudnya pola basicnya gitu ya. Nah, tapi kalau 经理 manager itu kan bukan hubungan keluarga ya. Jadi lebih enak kita akan tambahin te. 她是我的经理 ya. Oke, teman-teman bisa spellingannya? Yang mau ditulis apa? Enggak. 她是我妈妈. Okay. 我妈 boleh. Itu artinya mama saya. Udah makin disingkat ya. Kalau misalnya teman-teman mau lengkap boleh pakai te. Gini, silakan ditulis boleh. 她是我的妈妈 boleh ya. 她是我妈妈 juga boleh. Ya, silakan. 她 nada 1. Nada 1. 4. 是. 她是我的. Nanti kita akan belajar te yang artinya milik ya. Kepunyaan saya. Jingli, Jingli itu manajer. Kira-kira coba ditebak. Ya, J, oke. Ya, Li. Jing. Ya, Jing ada berapa? Jing. 1, 谢谢. Li. 3. Ya, Jingli. 很好, oke. Jingli itu manajer. Jingli. Dan 3. Manager ya, 经理. 他是我的经理, contoh ya. Oke, kita lanjut 是. Habis itu 什么? 什么 itu apa ya? 你叫什么名字? Artinya kamu dipanggil dengan nama apa? Kalau misal teman-teman mau translatean lengkapnya ya, 你叫什么名字? Kalau kamu makan apa? Misalnya kita ke restoran, Dion mau bantu pesenin kita. Nah, kan pasti nanya dong, 老师吃什么? Ni呢? Kalau kan sekali nih, 老师吃什么? Nggak usah 吃什么 nggak usah. Ni呢? Ya, kamu makan apa? Nah, kalau minum apa? 喝 1. 喝什么? Nah, misalnya contoh teman-teman ya itu ya bantuin, misalnya kita sulit keluar, mungkin Dion bisa bantuin pesen. Nah, 老师喝什么? Ni呢? Kalau misalnya yang ini udah nggak kedengaran boleh diulang sih. Misal contoh dia nggak konsen, bingung kan? Nina, dia bingung. 喝什么? Oh ya, minum apa? Kayak bahasa Indonesia kan? Minum apa? Oke, ini kan mungkin dia konsen. Kamu? Kalau ini mungkin dia nggak konsen kan dia bingung. Boleh kok. 你喝什么? 喝什么 ya? 喝 nada 1. Sorry, saya tulisin ya. 喝什么? 吃什么? Oke?
Silakan. He nada satu. He shenma. Shi nada satu. Shi THI ya. Di sini I nggak bunyi I, tapi dia punya Shi ya. Shi. Nanti kita akan latihan banyak bunyi yang kayak gitu. Makanya tadi dikotakin merah tuh. Karena dia spesial banget ya. Shi THI bacanya shi shenma ya. Shi shenma. Sama ini kenapa saya nggak bisa ini aja tulis aja THE gitu ya, nggak bisa karena nanti teman-teman ketik itu huruf Mandarinnya bisa keluar apa enggak ya, jadi tetap harus sesuai spelling ya. Shi shenma. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Shi habis itu shenma udah ya. Mingzi. Mingzi. Zi itu nada 4 ya. Mingzi nama. Oke. 再来是不错，不错。Teman-teman masih ingat nggak? Pu itu sebenarnya ada berapa? Nada 4. Aslinya nada 4 pu. Tapi ketika dia gabung sama nada 4 di sampingnya dia harus berubah jadi 2. Betul, 2. Karena biar nggak kaku. Teman-teman kebayang nggak? Pu cuo. Oke, susah dan kaku. Baca pu cuo. Lebih oke kan? Pu cuo ya. Jadi sambil dipahamin, sambil dihafal. Nanti lama-lama nadanya bagus. Bucuo artinya tidak buruk atau lumayan. Oke lah kita bilang ya. Bucuo itu artinya lumayan. Oke. 再来是呢itu tadi kita udah pelajari ya. Ni ne dia pendek ringan. Dia banyak dipakai di partikel tanya, partikel kata bantu. Itu nada 5 semua. Ni hao ma. Apakah kamu? Apakah? Itu nada 5 ya kan? Hao ma. Ma itu nada 5. Ne juga nada 5. Ya, jadi kalau teman-teman tanya saya, nada 5 itu dipakai di mana? Partikel kata bantu atau kadang-kadang kata tanya. Ya, tapi memang nggak semua 100% nggak kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau partikel tanya dia boleh dipakai di semua kalimat tanya di belakangnya semua kalimat. Ini dia lebih ke bagaimana dengan kamu sebenarnya. Nah, ya Nina nggak semua kecuali misalnya apakah kamu Desi, itu apakah apa bahasa Mandarinnya berarti kamu adalah Desi kah bahasa Mandarin mbak? Iya betul, ni shi Desi ma, shi-nya jangan ketinggalan ya, jadi M is R, makanya tadi ni shi Desi ma, ni shi lao shi ma, ni shi jingli ma. Ni shi, kamu adalah. Ni shi bonto ma? Jawabannya shi, yes. Saya, yes, adalah gitu ya, shi. Iya, jawabannya shi kalau benar. Jadi kayak teman-teman kalau lagi ngurus apa di China kan saya tanya kan, shi Dion ma? Shi, jawabannya shi, ya. Atau wo shi boleh. Kalau enggak langsung shi, ya. Kalau yang shi, shi de, boleh, benar. Itu juga boleh pakai te ya, shi de, iya. Ya, misalnya, ni shi daxia ma? Shi de, gitu ya. Shi de. Ada bahasa Mandarin orang suka pakai shi de. Te-nya yang tadi, de, nada 5. Karena dia cuma partikel. Shi de, ya. Nggak penting, cuma penekanan di situ. Shi de, ya, oke. Oke, nah kita lanjut ya. Tadi ne, jadi ini ne partikel tanya untuk menanyakan kembali. Tapi nanti akan ada konteks lain yang artinya beda. Kita lihat lagi ya. Jadi sekarang mungkin lebih ke Nina, bagaimana dengan kamu menanyakan pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ye itu juga ya. Bunyinya sih ya. Ye, ya. Silakan teman-teman bikin patokan sendiri ya, dia ye ya. Karena kita ada lemah, keras ya, ada bahasa Indonesia ya. Nah, kalau ini ye. Oke. Lanjut ce adalah ini, ce nunjuk, ce. Ini adalah Desi. Ya. 这是Natasha 呀，这是 Natasha， 这是 itu na ada 4 na
Ya, dia suka begitu. Na, nada 4, na. Na adalah itu. Na shi Dion. Oh, itu Dion. Na shi Dion. Ce shi Desi. Nah. Oke, na ya, nada 4 ya. Oke, kita lanjut lagi. Wei. Wei itu adalah kata bilangan untuk orang. Jadi bahasa Mandarin itu ada kata bilangan. Kata bilangan kayak kita bilang segelas, sepiring. Nah, itu ada bahasa Mandarinnya. Sedangkan untuk orang yang sopan kita pakai wei. Kayak teman-teman ke restoran, dia akan nanya dong, berapa orang Bu? Berapa orang Pak? Nah, kalau di bahasa Mandarin akan nanya ci wei. Betul. Ci wei. Ji wei, J-I-W-E-I ya. Ji wei. Artinya berapa orang? Karena tamu yang datang kan hormat ya. Jadi kita harus pakai jiwei. Kalau jike boleh nggak loh? Boleh aja. Cuma di bisnis service kurang oke gitu maksud saya. Makanya teman-teman nanti boleh tes ya ke restoran China. Misalnya pelayannya ngomong nada ya, C-nya nada 3 artinya berapa. Pelayannya akan dengan sangat sopan dia bilang jiwei, xiansheng jiwei. Pak berapa orang gitu ya, jiwei. Sebenarnya kita ada kata satuan orang yang umum banget. Untuk orang boleh, untuk benda-benda tertentu boleh. Mungkin teman-teman pernah dengar ke, ya kan? Ya, ike, liangke, sangke, itu ya. Itu boleh orang, boleh benda-benda tertentu. Tapi kalau wei hanya untuk orang, makanya dia sopan. Begitu sama, misalnya kita booking hotel, terus ke resepsionis, dia akan nanya, yau jiwei, mau berapa orang? Jiwei ya. Ini yang sopannya, jiwei. Sanwei berarti 3 orang ya. Nanti kita akan belajar bilangan juga. Sanwei, siwei. Oke. Begitu juga mungkin nanti teman-teman nonton film akan dengar nawei. Mungkin di sini juga akan ada kali ya. Nawei. Na nada 3 ya. Nawei itu artinya siapa ya? Dia suka dipakai kalau telepon. Iya. Oh, itu wei, itu beda. Wei itu halo di telepon. Tapi kalau ini nawei misalnya gini, saya angkat telepon itu nomor saya belum kenal. Jadi saya akan angkat wei, nawei. Siapa ya? Itu sangat sopan. Kalau ni shi shui itu tidak begitu sopan. Kalau direct misalnya Namanya kayak lebih sopan ini. bukan. Kalau ni shi shui misalnya gini, saya sama Dion, misalnya Bonto, saya belum kenal Bonto, saya boleh bilang ta shi shui, itu boleh. Tapi kalau direct ke orangnya, nawei, ni shi, boleh juga. Kamu adalah, nanti di bahan kita ada. Jadi kalau langsung misalnya ni shi shui, itu malah tidak begitu sopan ya. Jadi nawei, misalnya di telepon kita nanya, oh ini siapa ya? Nawei, nanya nada 3 ya. Artinya yang mana? Nawei, nada 3, nawei. Ni shi nawei. Nah, misalnya gini, saya angkat telepon, terus dia bilang, Dion zai ma? Zai itu artinya ada nggak? Dion zai ma? Berarti kan saya angkat nomor telepon kamu kan, terus dia nanya, Dion zai ma? Nah, mungkin saya sekretarisnya contoh, saya akan nanya, nawei, 请问你是哪位? Itu sangat sopan sekali. Jadi kita tanya, sorry ini dengan siapa ya? Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, 请问kita udah belajar ya. 请问你是哪位? Itu sangat sopan. Ya, oke? 哪位? Terus harus bilang kalau misalnya saya mau tanya dia itu siapa, nggak langsung ke dia, Boleh pakai shay. bisa boleh nanya misalnya kasus sih. Boleh. Karena nggak direct. Tapi kalau direct, misalnya contoh saya mau tanya kamu siapa, saya bilang, 你是哪位? Nah, itu ya. Tapi jangan ni shi shui. Ya, kayak gitu ya. Oke. Terus kita lanjut. Oh, te. Oh, ternyata kita sudah dapat kosakata te yang artinya milik ya. Misalnya, 我的妈妈. Oke, boleh. 我的 apa lagi ya kepemilikan? 我的水 itu air. 我的水. 我的 apa lagi ya? 我的笔 pen. 我的朋友 berarti apa? Iya, temannya saya, yang milik saya. 我的朋友，我的老师, gurunya saya ya. Jadi te itu adalah kata kepemilikan. Tadi ada 我的妈妈 ada? Ya, oke ya.
Kita lanjut lagi. Pengyou, oke, pengyou udah tahu. Yang penting P-nya dibaca ada angin ya. Pengyou, pengyou, betul. 再来是贵姓，贵姓itu marga apa? Ini sudah kata tanya. 贵姓 marga apa? Dimana kalau teman-teman mau tanya saya, 贵 itu artinya berharga, berharga atau terhormat. Sing itu marga. Jadi ketika kita tanya ke orang lain, kita menempatkan orang lain itu di posisi yang kita hormati. Sehingga kita tanya, nin kui sing, betul. Nin kui sing. Kui itu artinya berharga, terhormat. Betul, nin kui sing itu sangat sopan sekali. Kayak teman-teman kalau ada kontak orang China, kita biasa akan nanya, nin kui sing. Bisa, wo sing Lin. Lin Xiansheng, Lin gitu ya, Lin Xiansheng kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kui udah. Terus Zhenme itu bagaimana? How to. Zhenme ya, Zhenme. Bagaimana? Masih ingat gak? Zhenme chenghu. Ya, bagaimana dipanggilnya? Chenghu itu dipanggil. Chenghu. Zhenme chenghu. Jadi chenghu sinonim dengan jiao. Sinonim, tapi penggunanya beda. Kalau jiao tadi kan banyak tuh penggunanya. Kalau chenghu itu cuma gini. Misalnya contoh, ni zhenme chenghu, berarti siapa namamu dalam konteks yang sangat sopan. Itu satu. Kemudian chenghu dipakai lagi misalnya gini. Kalau orang China, nggak tahu teman-teman tahu nggak? Kakak dari papa, kakak dari mama, itu panggilannya beda di bahasa Mandarin. Nah, kan kita kalau sebagai generasi muda kita nggak tahu kan. Kita akan nanya dong, Ma ini panggilnya apa, bener nggak? Nah, bahasa Mandarin ngomongnya 怎么称呼? Wow, 该怎么称呼? Misalnya contoh, ini cici dari papa. Tapi kan saya nggak paham misalnya contoh. Saya akan nanya mama saya, Mama, 怎么称呼? Nah, itu konteksnya. Jadi 称呼 itu dia konteksnya agak sempit. Cuman untuk konteks seperti itu sama nanya nama orang yang sopan, ya. Ni 怎么称呼? Ya. Makanya nanti kalau kita ada kesempatan kita belajar 称呼歌. Ke itu lagu. Jadi 称呼歌 itu misalnya gini. 爸爸的爸爸叫爷爷，爸爸的妈妈叫奶奶。Ya, pernah dengar? Itu namanya 称呼歌, 称呼 yang ini. Jadi kita bilang cara memanggil silsilah keluarga gitu ya. Oke, ya 称呼. Oke, kita lanjut 16. 认识. 认识 itu adalah mengenal. 认识 ya, mengenal. Ya. 认识你很高兴 gitu ya. Lanjut lagi 高兴. 高兴 ingat ya, nada 1 dan 4 ya, singnya 4. 高兴. 高兴. Terus 请问. 请问 itu artinya dengan sangat sopan kita izin bertanya sebenarnya ya. 请问您贵姓? 请问您怎么称呼? Boleh? 请问你是哪里人? Boleh. Tapi kalau udah teman sebenarnya nggak perlu terlalu sering ya. Misal orang baru kenal ya 请问 gitu ya. Sekali saja ya. Oke. Terus nin Anda itu adalah panggilan untuk Anda lebih sopan ya. Untuk orang yang senior nin. Kalau yang sepantaran kita bilang ni. Boleh ya, ni nada 3 ya. Kemudian 20, 21, 22 itu lebih ke nama ya. Ada marga Chen, marga Lin, Lin Hua, ini tulisannya, karakternya ya. Terus ada marga Huang, Huang ya, Huang nada 2 ya, Huang. Oke. Teman-teman sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Meyo, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat dulu yuk conversation-nya di halaman 1. Oke. 你叫什么名字? Ya, ini kita udah pelajari sebenarnya ya di bahan pertama. Ya, oke. 你好，你叫什么名字? Berarti ini ditujukan ke sepantaran. Kita lihat usianya, oh mirip-mirip atau di bawah kita. Boleh. 你好，你叫什么名字?
Tapi kalau kita lihat dia senior atau tamu kantor, jangan pakai ini. Ya, nin kui xing kalau orang China. Kalau misalnya dia bukan orang China, nin zema chenghu. Itu sangat sopan sekali ya. Jadi tempatkan pada posisi ya. Oke. Wo jiao ni ne, ini sebenarnya kita udah latihan ya. Terus habis itu dia jawab wo jiao. Nah, ini yang tadi ditanya sama Natasha ya. 认识你很高兴. Kalau bahasa Inggris kan suka nice to meet you. Nah, kalau ini senang berkenalan dengan kamu ya. Terus teman-teman boleh lihat 认识你很高兴. Nah, boleh juga teman-teman bilang 很高兴认识你. Jadi boleh dipenggal. Jadi pindahin posisinya. 很高兴认识你 itu juga boleh. Ya, 认识你很高兴 ya, 很高兴认识你 itu juga boleh. Sehingga si B bilangnya apa? 认识你我也很高兴. Boleh juga dong, 我也很高兴认识你 ya. Silakan teman-teman boleh kasih catatan dulu. Ya. 认识你 betul. Oke, lanjut di bawahnya. Nah, Lin Hua, ni hao ma. Jadi kalau ini panggil nama, terus apa kabar gitu ya? Ni hao ma. Bu cuo, lumayan. Jadi teman-teman boleh jawab bu cuo selain hen hao. Ya, bu cuo, lumayan. Ni ne, ya sama ya. Rules-nya selalu gitu. Oh, 我也很好. Saya juga sangat baik. 这位是, jadi yang tadi loh. Ini kan kebayang nggak 3 orang bertemu kan nggak mungkin 他是谁 karena dia dengar ya. Jadi dia akan bilang 这位是 这 ini. 位kan kata satuan orang yang sopan. Adalah ya 这位是 kan misalnya contoh saya belum kenal dia, saya kenal kamu. Nah, berarti 这位是 sopan. Nah, nanti Dion yang kenalin dong. Oh, 这是我的朋友 misalnya contoh ya. 这是 Natasha misalnya kayak gitu ya. Oke, 这位是. Jadi itu untuk nanya, oh ini siapa? Ini adalah siapa ya kalau bahasa Indonesia kita kayak gitu. Tapi bahasa Mandarin karena orangnya bersangkutan ada di sini, kita nggak bisa pakai 谁, kita pakai 这位是, 是-nya ditarik agak panjang ya. Oke, 这位是. Oke, 这是我的朋友黄惠美. 这是我的朋友 Desi. 这是我的朋友 Tasha misalnya ya. 这是我的朋友. Ini adalah teman saya. Nah, terus si Fu Cai, teman-teman lihat ya, dia kenalin orang lain, benar gak? Hui Mei, 这是我的朋友林华. Benar? Hui Mei, 这是我的朋友 Bonto misalnya ya. Jadi nanti di sesi berikutnya kita akan memperkenalkan teman-teman ya. Terus ni hao, jadi begitu dikenalin kan kita pasti say hello, hai, halo, ni hao, kayak gitu. Nah, saya berharap sesi berikutnya teman-teman bisa hafalin lagi tambahan ini dan dibikin simulasinya. Jadi makin bisa banyak tambah kosakata sama kalimat sama bisa ngomong ya. Itu PR. Terus PR kedua adalah masih tetap konsisten dengerin audio. Kalau bosan teman-teman boleh ganti yang lain. Kalau misalnya udah bosan nih, ya udah saya ganti yang lain gak apa-apa. Ya didengerin aja untuk latih telinga. Ya itu penting, oke? Sama kita pertemuan berikutnya tanggal 28 ya, 28. Ya benar. 28 benar nggak? Coba dilihat dulu hari Minggu. Dion, boleh bantu saya pencet? 25. Oh, 25. Dari nasabah. Ditarik. Ya, 谢谢. Oke, 谢谢. Ya, 谢谢.